Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Babkori Munajat, saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAIB semester 2, NPM 2401020001. Yang saya hormati dosen pembimbing Buya Agus Salim SPDM Hum selaku dosen pembimbing kami pada mata kuliah Tahsin Al-Quran. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perhentian dalam membaca Al-Quran. Perhentian dalam membaca Al-Quran terbagi menjadi dua bidang. Yang pertama ada waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada waqaf la wasol, tanda waqaf lam, yang artinya tidak boleh berhenti. Yang kedua ada waqaf lazim, tanda baca mim berarti harus berhenti. Dan yang ketiga waqaf waqfu aula, tanda waqaf ko dan lam berarti diutamakan untuk berhenti. Dan selanjutnya yang keempat ada waqaf muraqabah atau mu'anaqah, tanda waqaf titik yang artinya berhenti di salah satu tanda. Dan yang kelima ada saktah, tanda waqaf shad, berhenti sejenak tanpa bernafas. Dan yang selanjutnya yaitu yang keenam ada waqaf jaiz, tanda waqaf ja yang artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Dan yang ketujuh ada waqaf waslu ula, tanda waqaf shad dan lam berarti diutamakan untuk melanjutkan. Yang kedelapan ada waqaf mutlak, tanda waqaf toh artinya harus berhenti. Dan yang selanjutnya yang kesembilan ada waqaf mustahab, tanda waqaf yafa berarti diutamakan untuk berhenti. Yang ke-10 ada waqaf murakhas, tanda waqaf shad berarti tidak berhenti. Selanjutnya waqaf qabih, tanda waqaf qaf yang artinya diutamakan untuk melanjutkan. Dan yang ke-12 ada waqaf mujawwas, tanda waqaf ja berarti diutamakan untuk melanjutkan. Yang ke-13 ada waqaf kadzalik, tanda waqaf kaf berarti sama dengan waqaf sebelumnya. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu cara mewakafkan bacaan dalam Al-Quran. Yang pertama, jika huruf terakhir berharakatkan sukun mati, maka membacanya tidak ada perubahan sama sekali. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua, jika huruf terakhir berharakat fathah, kasroh, dan dhammah, maka huruf terakhir tersebut dibaca sukun atau mati. Yang ketiga, jika huruf terakhir ta murbutah, baik letaknya di tengah ataupun di akhir kalimat. Dan yang keempat, jika huruf terakhir berharakat hidup tapi sebelumnya didahului huruf mati sukun, maka dua huruf tersebut dibaca sukun semuanya. Dan yang kelima, jika diakhiri kalimat didahului membaca mad asli atau mad layin, bacaan mad yang huruf sebelumnya berharakat fathah, maka cara membacanya dengan mematikan huruf yang terletak di akhir kalimat tersebut. Dan yang keenam, ketika berhenti di akhir kalimat tetapi huruf akhirnya berharakat tanwin, maka cara mewakafkan bacaannya Dan yang ketujuh, jika huruf terakhir bertasydid, maka dimatikan tanpa menghilangkan fungsi tasydidnya. Serta yang ke-8 dan yang terakhir yaitu hamzah diakhiri kata yang ditulis di atas waw, dimatikan bila waqaf dan dibaca pendek bila wasol. Sekian penjelasan saya tentang materi tersebut. Apabila ada kesalahan kepada dosen pembimbing mohon dimaafkan, dan kepada Allah mohon diampunkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.